warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk Mbak Sinta, silakan disiapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Sinta. Sebelumnya, silakan tengok kanan kiri kalian, depan belakang, apakah ada sampah? Tidak. Ya, jika ada sampah silakan disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah pembelajaran selesai bisa dibuang ke tempatnya. Ya Bu. Sebelumnya saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama si Bu Sinta, hadir. Mbak Nanda, Hadir. Awalia, Hadir. oke semuanya hadir ya. Bu, ini. Mbak sehat ya yang lagi masuk ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya silahkan dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat tulisnya, buku paket matematika dan lainnya dipersiapkan terlebih dahulu. Ya. Sudah siap? Ya. Bisa dimulai ya pembelajarannya ya. Bu. Hari ini kita akan masuk ke materi atau melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu analisis korelasi ya, masih terkait analisis korelasi. Kemudian hari ini membahas terkait koefisien determinasi. Terkait koefisien determinasi, tujuan pembelajarannya bisa dibacakan terlebih dahulu. Mbak Sinta. Tujuan pembelajaran dengan modul pembelajaran PPL 1 melalui aktivitas diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan nilai koefisien determinasi dengan tepat. 2. Melalui aktivitas diskusi kelompok peserta didik dapat menginterpretasikan nilai koefisien determinasi dengan benar. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu kita akan menggunakan model pembelajaran PPL, kemudian akan melakukan diskusi kelompok untuk dapat menentukan nilai koefisien determinasi dengan tepat. Kemudian setelahnya kita akan bisa menginterpretasikan nilai koefisien determinasi tersebut. Untuk kesepakatan kelas hari ini, silakan bisa dibacakan Mbak Nanda. Pada kali kelas yang pertama, ketika pembelajaran berlangsung akan ditemukan kita akan menunjukkan di awal pembelajaran. Dalam aktivitas diskusi kelompok ada poin yang akan menjadi penilaian dan cara melakukan dan juga bersama antar peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok. Dengan juga kecepatan kelompok dalam menyelesaikan MKPB dalam bentuk kelompok dan MKPB dalam bentuk buku di akhir pembelajaran. Semua peserta didik ikut aktif dalam kelompok. Ya, hari ini akan dibentuk kelompok. Nanti kelompoknya akan dibentuk sesuai dengan kuis yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian ada poin dalam diskusi kelompok yang akan menjadi penilaian, yaitu ada keaktifan dan sikap kerjasama dalam diskusi kelompok. Kemudian nanti di akhir pembelajaran akan dilaksanakan tes tertulis individu. Ya. Jadi penilaiannya semua peserta didik diharapkan aktif dalam diskusi kelompok. Ya, jangan mengandalkan salah satu anggota kelompok. Ya, sebelum pembelajaran itu ada motivasi. Bisa dibacakan Mbak Sinta. Motivasi hari ini, jika kamu melangkah, mungkin ada hasil dan tidak ada hasil. Namun, jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Ya, jika kamu melangkah mungkin ada hasil dan tidak ada hasil. Ya, ada dua kemungkinan ketika kita berani melangkah, berani mencoba. Tetapi kalau kalian sama sekali tidak mencoba, sama sekali tidak melangkah, maka sudah pasti tidak ada hasil. Jadi mulai hari ini jangan takut untuk mencoba, ya, jangan takut untuk melangkah. Seperti yang saya katakan dari awal, kita akan melakukan kuis terlebih dahulu. Silakan bisa di HP-nya untuk membuka kuis melalui link.
sudah dulu. Sudah? Sudah. Dari hasil kuis ini nanti saya akan bentuk menjadi 3 tingkatan kelompok ya. Nanti akan saya bacakan kelompoknya. Kemudian untuk hasil pengerjaan kalian di kuis ini ada beberapa soal yang mungkin belum tepat terkait materi pertemuan sebelumnya di kuis ini. Apakah masih ada yang lupa atau karena belum belajar? Belajar itu Selanjutnya jika setelah pembelajaran untuk di rumah belajar lagi ya. Karena pembelajaran sebelumnya akan berkaitan ke pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan sebelumnya kita bahas terkait koefisien korelasi. Ada yang masih ingat terkait koefisien korelasi? Pak Badanda. mengetahui seberapa kuat hubungan dua variabel. Oke, mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel. Bagus ya Mbak Nanda ya, katanya masih kuat sekali. Ya, kita ini ya. Selanjutnya apa? Di depan ini ada gambar apa? Lantai mana? Lantai 2 aja Bu. Sini Bu. Oh, udah tahu ke sana? Benar. Dekat rumah. Oh, dekat rumah. Oke. Mbak Sinta udah pernah ke Pantai Waranca, HP-nya bisa disimpan terlebih dahulu ya Mbak Sinta ya. Ayo disimpan dulu Mbak Anda. Belum pernah, tapi juga rumahnya dekat pantai. Oh, dekat pantai. Kita tahu di situ. Kemudian di sampingnya ada apa? Gambar apa? Boleh Bu. Apa? Apa sama ini apa? Iya. Nah, coba ilustrasinya dibacakan sama Mbak Sinta. Masyarakat daerah pesisir pantai sangat banyak yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Seorang ingin mengetahui hubungan mengenai waktu berlayar dengan hasil pendapatan ikan. Menurut kalian, ada hubungannya waktu nelayan berlayar dengan hasil pendapatan ikan? Jika ada, kira-kira hubungannya positif atau negatif? Dan seberapa besar pengaruhnya? Kalian tahu kan nelayan? Tahu, Bapak nanya. Oh, bapak kamu nelayan. Bapaknya Mbak Sinta nelayan juga. Bapaknya Mbak Oh nelayan. Kamu kebanyakan di sini rata-rata bapaknya itu ya nelayan ya. Berarti kalian tahu pemberangkatan bapak kalian berarti biasanya seberapa Mbak Anda? Oh, 1 bulan biasanya berangkat. Oh iya, kalau Mbak Awal biasanya tahu nggak? Setiap hari pulang biasanya berangkat jam berapa? Oh berarti ya berarti kalian sudah tahu ya kalau nelayan itu beda-beda, ada yang berangkatnya subuh, ada berangkatnya maghrib, yang berangkatnya sore gitu ya. Nah kira-kira kalau ditanya perbedaan penghasilan atau pendapatan ikan dari perbedaan waktu yang dilakukan ada nggak? Misalkan kalau maghrib nanti hasilnya lebih banyak, terus kalau subuh akan masih kira-kira ada nggak hubungannya? Dari kayak kalian, kira-kira yang lebih banyak di waktu apa? Makannya lebih lama. Oh, yang makannya lebih lama. Oke. Terus kira-kira besar pengaruhnya berapa persen? Apakah hanya dipengaruhi oleh waktu? Bisa juga karena apa? Karena cuaca, ya bisa dipengaruhi cuaca. Jadi lama waktu nelayan berlayar itu mungkin berapa persen saja ya. Nah, hari ini kita akan bisa mengetahui kira-kira berapa persen sih hubungan dari lama waktu nelayan berlayar sama hasil pendapatan ikan. Oke, di sini kita masuknya ke materi koefisien determinasi. Koefisien determinasi disimbolkan dengan R kuadrat, yaitu nanti akan menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara dua variabel. Contohnya tadi ya, dua variabel, yaitu variabel yang pertama lama waktu nelayan berlayar, kemudian sama hasil pendapatan ikan.
menambahkan satu istilah yaitu ada SSDY. Nanti untuk mengetahui berapa persentasenya kita akan mengalihkan R kuadrat dengan 100%. Jadi kita akan mengetahui kira-kira pengaruhnya berapa persen. Apakah 100% hasil pendapatan ikan itu dipengaruhi oleh lama waktu nelayan berlayar atau ada pengaruh dari aktivitas lain kayak tadi dari cuaca. Ya, jadi berarti ya untuk sesuai kesepakatan awal kita akan melakukan diskusi kelompok sesuai hasil kuisis. Untuk kelompok yang pertama saya berikan ada Batik Fisika, Asramadur, dan Laili. Untuk kelompok kedua ada Mbak Nanda, ada Mbak Inten, sama Mbak Estri. Kemudian kelompok tiga ada Mbak Awalia, Mbak Leli, sama Mbak Huratun. Dan dapat kelompok semua ya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Semua anggota kelompok wajib berdiskusi, wajib aktif ya, jangan mengandalkan satu anggota kelompok. Ini boleh ya perhitungannya menggunakan kalkulator supaya tidak kesulitan. Ya, kalau ini, Ada nih, masukkan di SSX ya tinggal disusun aja ya. Mbak Awal tidak kesulitan ya Mbak ya? Sudah ya? Ya, bagus. Waktunya sudah selesai. Untuk selanjutnya perwakilan kelompok bentuk presentasi kita. Untuk kelompok yang pertama Mbak Sinta bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Nanda Diani, absen nomor 2. Saya Sinta, absen nomor 3. Di sini kita akan mempresentasikan hasil koefisien determinasi yaitu negatif 0,95. Ya Bu. Sudah? Ya. Oke, jawabannya berapa? Negatif 0,95. Yang dari kelompok lain apa ada tanggapan? Wajib menanggapi ya. Iya Bu, hasilnya sama kita Bu. Cara pengerjaan Bu kita sama. Hasilnya negatif 0,95. Oh, berarti tidak ada perbedaan. Oke, semuanya bisa mengikuti ya. Semuanya bisa mengerjakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, presentasi dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok 1 semuanya sudah bisa menyelesaikan. Berarti untuk tujuan pelajaran kita sudah bisa tercapai. Saya minta salah satu siswa untuk membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, Mbak Nanda silakan. Koefisien determinasi itu simbolnya kuadrat. Jadi kalau ini determinasi simbolnya kuadrat, untuk apa Mbak? Untuk mengetahui besar persentase hubungan variabel. Oke, untuk mengetahui besar persentase hubungan antara dua variabel itu sama Mbak Nanda. Terima kasih ya Mbak ya. Selanjutnya untuk kesepakatan awal juga kita akan
Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, oke semuanya berdiri dulu kita. Tiga. Semuanya hadap ke kanan. Ayo hadap ke kanan kalian. Sekarang pegang punggung masing-masing teman kalian. Ya Bu. Pijit teman kalian. Ya. Pijit. Ya, Bu. Ya. Iya, Enak. enak Bu. Benar-benar Bu. Oke lanjut gantian. Ayo gantian. Oke, tentu ya, Ada ya. Ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas terkait koefisien menggunakan teknologi. Ya, kita akan mencoba menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan besar koefisien determinasi. Nanti kalian bisa melihat tutorial di YouTube terlebih dahulu ya, belajarnya. Jadi pahami? Saya kira pertemuan hari ini bisa dicukupkan ya. Oke, untuk ketua kelas bisa dibimbing doa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini.